Berawal dari cintaku pertama di awal ku jumpa, kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta, tak pernah ku duga kau balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau aku lihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekatku, lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja, karena kamu yang kurasa cinta mendapatkan segalanya. Mulai lagi dengan tingkah lakumu, ku tersipu malu. Kau titip salam lewat teman baikku, berdegup jantungku. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekatku, lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja, karena kamu yang kurasa cinta lebih dari segalanya. Cinta, cinta, kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja, karena kamu yang kurasa cinta lebih dari segalanya. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja, karena kamu yang kurasa cinta lebih dari segalanya. Cinta, cinta. Terima kasih Sunday Vibes, kamu memang yang pertama, dan ini juga merupakan kolaborasi pertama di studio TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan bersama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Tepuk tangan boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali sore hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya Milenial. Dan pemirsa, tema kita sore hari ini menarik sekali karena ketika kita membahas tentang perkembangan media sosial yang selama ini sering hanya media sosial sebagai garda terdepan komunikasi, sebagai penerima dan penyampai pesan, tetapi sekarang paradigmanya juga semakin berubah. Media sosial banyak sekali digunakan dan dapat mempengaruhi persepsi dan juga perilaku publik. Untuk itu kita perlu cerdas menggunakan media sosial. Dan tema kita di sore hari ini kita akan membahas tentang cerdas berpolitik, cerdas bermedia sosial di Suara Sriwijaya hari ini. Dan saya senang sekali seperti di awal saya katakan kedatangan dari teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 3 orang adik-adik sudah hadir di studio hari ini. Ada Dinar Tri Akbar, Ketua BEM Visip Unsri. Dinar, apa kabar? Alhamdulillah, Manada, sangat luar biasa sekali hari ini. Luar biasa. Sudah berapa kali ke TVRI? Sudah sering? Sudah sering, cuman pertama kali yang jadi duduk pembicara di sini. Oh gitu, selamat datang di TVRI lagi jadi pembicara ya Dinar ya. Dinar Ketua BEM. Ada juga Berliana Dwi Wulandari, juara 1 esai Kogito National Competition 2021. Berli, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak Nada. Dari jurusan mana Berli? Dari Ilmu Komunikasi Mbak. Ilmu Komunikasi. Selamat datang di TVRI, senang ketemu Berli. Dan juga ada Direktur Kogito Visip Unsri ya, juara 2 National Video Competition
Raisji Unair, Fajar Wijaya. Fajar, apa kabar Fajar? Alhamdulillah, Bu Nada. Sehat Baik, ya? Sehat. Dari jurusan apa Fajar? Di sini saya dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2019. Administrasi Publik. Kalau Dinar dari Sosiologi ya. Dan di studio juga ada hadir dari Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman semua. Lengkap keluarga besar FISIP di sore hari ini. Nah, kita akan ngebahas tentang cerdas berpolitik dan cerdas bermedia sosial. Berarti saya ke teman-teman yang ada di depan dulu ya. Saya ke Dinar dulu karena Dinar di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Dinar sebagai mahasiswa, sebagai ketua BEM gitu ya. Sejauh ini menggunakan media sosial ini lebih untuk apa Dinar? Kalau saya lebih sering untuk bagaimana kita dapat mengabadikan momen kita dan mengabadikan cerita kita. Tapi di sisi lain sekarang itu kita melihat perkembangan zaman, bagaimana media sosial itu sudah dijadikan, baik orang lain ataupun siapapun itu dapat melihat kita itu sebagai apa. Nah itu di media sosial kita dapat membranding kita itu, kita ingin dilihat seperti apa sih, seperti itu. Selain dia fungsinya membagikan cerita, membagikan momen, bahkan saya sering kali dan sekarang juga lagi magang juga, sering bercerita juga bagaimana manajemen HRD di situ, mereka memprofiling calon-calon pekerja itu melalui media sosial. Jadi tapi sekarang ini kan sangat luar biasa sekali ya perkembangan media sosial. Tapi kalau saya pribadi menganggap media sosial itu untuk mengabadikan momen saya yang bisa saya lihat lagi 10 tahun yang akan datang. Oh, lebih ke apa ya, momen ya? Iya. Tapi ini nge-branding juga sebenarnya Dinar? Salah satunya ya, Nge-branding. alternatif medianya saja, media sosial. Oke, baik. Kalau Berli gimana nih? Berli ini esai. Awalnya menggunakan media sosial kah? Biasanya publikasinya atau gimana nih menggunakan media sosialnya di Berli? Iya, jadi hampir sama dengan Kak Dinar tadi. Tujuan utama saya sebenarnya waktu menggunakan media sosial khususnya Instagram ya, Mbak Nada. Jadi ketika itu saya waktu awal kuliah itu tujuan awalnya ya cuman ngefoto aja gitu dan membagikan itu di feed Instagram saya. Cuman ketika saya sudah masuk semester 2 nih, saya berpikir alangkah lebih baiknya ketika saya menggunakan media sosial itu dengan lebih baik. Contohnya kalau biasanya ya keseringan saya adalah mencari info lomba nih. Contohnya itu lomba esai. Nah bahkan yang lomba Kogito National Competition itu saya pun taunya dari media sosial gitu. Dan akhirnya ketika saya mulai aktif nih menggunakan Instagram, ya akhirnya info-info lomba itu datang gitu. Ketika buka explore, langsung keluar nih lombanya apa dan ya akhirnya itu bisa mengasah skill kita dalam hal menulis ataupun juga public speaking seperti itu. Kalau dari Berli sendiri, Berli biasanya lebih ke mencari kalau menggunakan media sosial atau lebih kalau kayak tadi Dinar membranding atau memang membagikan postingan-postingan kalau kamu? Kalau yang sebenarnya itu menurut saya dua hal yang beriringan ya Mbak ya. Jadi selain saya mencari, saya juga membranding diri saya. Contohnya ketika saya ikut event nih, saya akan posting itu di Instagram dan saya menceritakan, misalnya saya ikut lomba nih di sini, pengalaman saya ikut lomba itu gimana gitu dan ya sharing-sharing seputar esai dan itu ya alhamdulillah membranding diri saya gitu. Oh ternyata Berliana ini bisa lo nulis esai seperti itu Mbak. Jadi dua-duanya ya saling mempengaruhi. Dua hal itu ya. beriringan menurut saya. Betul, sepakat sih. Oke, Fajar, Fajar juga pemenang National Video Competition ya. Oke, kamu sendiri menggunakan media sosial gimana nih Fajar? Oke, dari aku pribadi tentu sudah hampir sama dengan Berliana dan juga Dinau. Tapi kita bisa lihat bahwasannya saat ini perkembangan zaman, mahasiswa sebagai generasi muda hidup berdampingan dengan teknologi. Dan tentu saya di sini memanfaatkan teknologi, khususnya sosial media itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau saya pribadi, selain personal branding untuk memperkuat citra kita, pengetahuan kita di ranah publik, sosial media saya manfaatkan juga untuk berwirausaha. Di sini saya memiliki wirausaha yang tentu dalam produknya kami jual di sosial media untuk dipromosikan, untuk dipublikasikan sehingga masyarakat itu secara luas tahu. Dan juga selain wirausaha produk, saya juga bekerja lepas alias bisa dibilang itu freelance video editor yang mana saya sudah melihat bahwasannya sosial media ini penting banget untuk dimanfaatkan sehingga dengan sosial media, kemampuan freelance ataupun jangkauan customer dan klien itu bisa saya capai. Dan sosial media juga bisa saya bisa saya manfaatkan untuk memperoleh lomba, untuk mencari info-info lomba. Yang mana kita lihat bahwasannya dengan adanya pandemi, lomba itu yang tadinya paradigmanya offline, itu sekarang banyak yang online dan sosial media sangat membantu. Banyak nih berarti kalau Fajar tadi selain untuk berwirausaha, kemudian juga freelance bekerja. Jadi sebenarnya kalau kamu sendiri sebagai mahasiswa nih bisa menghasilkan juga dong menggunakan media sosial nih Fajar? Iya, betul banget. Dengan media sosial secara garis besar aku bisa memperoleh income dan juga tentu sebagai mahasiswa itu menambah pendapatan dan uang jajan untuk kami.
Betul, 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 sangat bermanfaat sekali. Oke, nah kalau misalnya saya ngelihat nih teman-teman bertiga nih, ternyata medsos itu tuh sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, sudah seperti itu. Nah, kalau dari Dinar sendiri sih, sebenarnya bagaimana Dinar memanfaatkan media sosial ini untuk cerdas berpolitik ya? Untuk kita kan ngomonginnya politik, kamu juga sebagai BEM, kampanye juga kemarin media sosial nih, jangan-jangan nih. Gimana nih Dinar? Oke, ini sangat menarik sekali ya bagaimana kita melihat sekarang metode komunikasi, bagaimana kita menyampaikan pesan kepada publik itu salah satunya melalui media sosial. Ada banyak ya Mbak, ada Twitter, ada Instagram, tapi saya salah satu pengguna Instagram dan Twitter. Sebenarnya sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita melihat korelasinya tentang politik, tapi di media sosial juga banyak kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan, mulai dari pengembangan diri yang dapat juga meningkatkan kapasitas diri kita. Itu banyak sekali konten-konten kreator yang memang mendedikasikan diri mereka untuk menyediakan konten tersebut. Kalau saya melihatnya, situasi beberapa kemarin, terutama pada saat kita pandemi COVID-19, itu sangat luar biasa sekali bagaimana interaksi kita terbatas, bagaimana kehidupan kita juga dibatasi. Dan sekarang kita melihat bahwasanya memang media sosial sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, ketika kita memang berbicara tentang politik dan tentu saja pasti ada kaitannya, salah satunya juga metode kampanyenya juga. Bagaimana kita bisa merasa dekat dengan seorang presiden yang sedang berkunjung ke luar negeri, seperti itu kan masih banyak sekali. Cuman saya melihatnya bagaimana kita dapat memfilter informasi yang tersebar di media sosial, karena ketika arus informasi pada saat sekarang itu sangat luar biasa sekali dan seringkali informasi-informasi salah satunya di media sosial banyak juga yang berbentuk seperti provokasi, hate speech, dan tentu banyak sekali yang tentu saja kita dapat memfilter hal tersebut, bagaimana kita dapat memanfaatkan ini terutama dalam bagaimana kita menyampaikan gagasan-gagasan, terutama gagasan politik kita seperti itu. Saya lebih melihatnya seperti itu, bagaimana jangan sampai media sosial menjadi salah satu media baru yang dapat menciptakan disintegrasi di antara masyarakat kita. Faktanya begitu tapi kan Dinar. Iya, faktanya gitu Mbak. ya. Iya, faktanya begitu, bagaimana media sosial sekarang menciptakan pembelahan yang ada di masyarakat seperti itu kan. Bagaimana media sosial sekarang menjadi media terbesar juga selain televisi yang dapat menggiring opini dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita tetap harus dan mengajak semuanya bagaimana kita dapat memfilter informasi, jangan mudah terprovokasi. Sepakat sih, oke. Berli, ini sebagai mahasiswa komunikasi nih ya, saya meyakini tuh dari awal juga para dosen-dosen sudah men-share juga bagaimana memfilter informasi yang baik gitu. Kamu sendiri sebagai mahasiswa gimana nih memfilternya biar medsos ini tetap bijak gitu? Oke, Mbak. Sebenarnya kalau kita ngomongin media sosial nih ya, itu tuh sebenarnya kayak kalau dampak negatif dan dampak buruk itu sebenarnya saling berdampingan gitu. Tergantung kita nih mau milih yang mana. Kalau kita mau milih yang positif ya kita harus mendukungnya dengan hal yang positif. Tapi kalau kita salah menggunakan ya kita akan dapat lebih banyak impactnya nih. Nah, sepakat dengan yang dikatakan Kak Dinar tadi, media sosial itu kayak membuat kita kayak bernafas di dunia maya gitu loh. Kita bahkan kalau menghubungi orang ini cukup kayak langsung chat aja atau melalui Instagram kita bisa langsung ketemu orangnya nih lewat kunjungan Instagramnya. Cuman ya itu tadi cara kita memfilternya adalah ketika memang kita menemukan kayak informasi yang itu tuh gimana ya kayak simpang siur ataupun kayak hate speech dan sebagainya, itu jangan langsung diterima dulu gitu kan, jangan langsung diterima dulu ya, kita cross check dulu ini bener nggak sih gitu. Dan juga pesannya bukan sebagai kita melihat aja ya, tapi menurut saya ketika kita menggunakan medsos, tanggung jawab kita tuh bukan cuma di diri kita sendiri, tapi juga kita bertanggung jawab untuk hidup orang lain. Apalagi untuk teman-teman yang memang memiliki followers yang banyak gitu, atau seperti selebgram ataupun yang lainnya ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati nih memposting informasi ataupun ketika kita mau posting sesuatu nih di feeds, ya sebisa mungkin pikirkan gitu. Kira-kira ketika kita memposting ini akan ada sesuatu hal buruk nggak sih yang terjadi, entah itu untuk kita ataupun untuk orang lain. Gitu sih kalau saya menanggapinya. Oke. Harus memang kita tuh harus dari bijak dari diri kita sendiri gitu ya. Bener banget, Mbak. Fajar sendiri pernah merasa dampak negatif nggak dari media sosial, Fajar? Ya, tentu ya itu pasti akan terjadi karena meskipun sumber informasi yang tersedia pada media sosial itu cepat dan luas, namun tak ayal kita secara realitanya di masyarakat tentu dampak negatifnya ada. Dan salah satunya ya mungkin dampak negatif dari sosial media yang saya alami itu mungkin bagaimana berita hoax itu menyebar dengan luas dan cepat, dan mana itu tentu kita harus memfilternya. Setuju yang tadi disampaikan oleh Berlin dan Dina bahwasanya dengan
luasnya informasi yang beredar, cepatnya informasi yang beredar, tentu kita harus memperkuat diri kita untuk memfilter dan juga meninjau nih apakah informasi itu valid atau tidak. Dengan luasnya informasi tentu kita punya beragam opsi, beragam pilihan untuk meninjau, melihat, menganalisis suatu informasi yang sehingga kita nilai itu betul, dan tentu dampak lainnya itu masih bisa dirasakan banyak banget deh kalau dampak negatifnya. Tapi yang kurang lebih yang paling menonjol di diriku itu terkait beredarnya berita hoax. Pasti ya, makanya kita juga harus pintar-pintar memfilter. Kadang-kadang berita hoax itu pun juga kadang-kadang itu tuh mirip fakta, dan memang sebenarnya itu kita kadang-kadang ikut termakan juga. Nanti akan kita bahas lagi nih pemirsa, saya juga akan ngobrol-ngobrol dari teman-teman Magister Administrasi Publik setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, cerdas berpolitik dan cerdas bermedia sosial. Masih menjadi tema kita di sore hari ini. Dan pemirsa, Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454. Mari berngobrol bersama dengan mahasiswa-mahasiswi dari FISIP Universitas Sriwijaya. Oke, saya mau lanjut karena kita temanya adalah cerdas berpolitik dan bermedia sosial nih. Dinar sebagai mahasiswa ya, kamu melihat gimana sih para politikus di Indonesia? Menurut kamu apakah memang metode yang mereka gunakan untuk pendekatan kepada masyarakat sudah menggunakan media sosial kah atau masih secara konservatif menurut kamu? Oke, kalau saya melihatnya perkembangan sekarang, terutama ketika kita membicarakan para elit-elit politik terutama, sebenarnya mereka sudah mampu untuk membaca peluang, terutama memang kalau kita berbicara dan ketika membuka data, banyaknya persebaran kalangan anak muda, generasi milenial dan generasi Z yang pada dasarnya pengguna media sosial. Sebenarnya mereka sudah melihat peluang ini dan sudah mulai
di tahun 2019 kemarin, kalau bisa kita katakan bagaimana kampanye-kampanye, bagaimana pendekatan sekarang, bahkan lifestyle-nya pun berubah seperti gaya milenial dan anak muda sekarang. Dan itu sebenarnya sangat efektif sekali, cuman yang menjadi tantangan mereka adalah para generasi milenial dan generasi Z, terutama yang pengguna media sosial, mereka kan sekarang sudah cerdas. Mereka mampu dan bisa menilai sendiri mana yang benar-benar, mana yang hanya sekedar pencitraan saja. Ini saya rasa responnya sudah sangat menuju ke sana, dan penggunaan media sosial bahkan ketika kita melihat para politikus-politikus baik dari tingkatan regional, nasional, dan elit-elit politik tentu saja sudah melihat peluang ini dan sudah banyak sekali konsultan komunikasi juga sudah rame ya, karena netizen masyarakat Indonesia ini sudah nggak mau lagi yang basi-basi gitu ya, Dinar dan teman-teman. Saya pasti sepakat. Oke, saya ke audiens terlebih dahulu nih. Kita ngomongin cerdas berpolitik dan bermedia sosial ke mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unsri. Ada Kak Salasa ya. Kak Salasa, gimana sepandangan Kak Salasa? Bagaimana sih kita harus cerdas berpolitik dan bermedia sosial? Ya, jadi saya selaku mahasiswa administrasi publik di MAP Unsri melihat bahwa pada hakikatnya politik itu merupakan salah satu alat yang bertujuan untuk servis atau pelayanan dan kemudian development atau pembangunan. Jadi dengan adanya media sosial itu, kita selaku generasi bangsa, anak bangsa yang kemudian dapat melihat informasi-informasi terkait dengan perkembangan politik saat ini, khususnya terkait dengan pelayanan dan pembangunan. Kemudian selain itu, misalnya saya sebagai seorang birokrat ini, dalam pelayanan itu kemudian informasi-informasi terkait dengan pelayanan itu kemudian kami sampaikan ke media sosial yang bertujuan agar kaum milenial Gen Z ini kemudian dapat menyentuh itu, karena kita lihat bahwa saat ini respon generasi milenial terhadap perkembangan media sosial itu sangat tinggi. Jadi itu mempermudah kita. Kemudian juga menjadi sumber informasi kita, melihat dan sekaligus mengevaluasi sejauh mana apakah pelayanan yang kita berikan itu sudah bisa direspon oleh masyarakat, terutama kelompok milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salsa. Manfaatnya banyak sekali ya. Yang pasti kalau dalam dunia berpolitik, ketika ada suatu kebijakan gitu ya, kemudian direspon oleh masyarakat, itu jadinya tidak lagi top down tetapi bottom up juga gitu ya Kak Salsa. Oke, saya ke ada Kak Devi di sini. Silakan Kak Devi, gimana? Boleh mic-nya? Oke, makasih. Sebelum kita bersharing ria sore ini ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentunya saya perwakilan teman-teman dari Bappenas Afirmasi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Oke, kalau menurut saya ya, tentunya benefit dari cerdas digitalisasi ini, bermedia sosial, kebanyakan itu pasti ada positif sama negatif impact-nya ya. Tapi ya tergantung kita gimana penggunaannya. Nah, kalau dari saya pribadi itu yang menjadi poin utama itu ya adalah perlunya literasi tentang digital. Itu yang penting ya. Bagaimana kita memfilter informasi-informasi yang masuk ataupun yang beredar. Kemudian saat ini kan di era post-truth ya, di mana media sosial itu kebanyakan menjadi suatu media pembenaran, bukan memberikan kebenaran. Nah, seperti itu ya. Nah, kami juga di lapangan ya sebagai birokrat, kebanyakan teman-teman dari sini kan dari Indonesia bagian timur nih, ada yang dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku Utara. Jadi di sini kita berkolaborasi, tentunya juga tak lupa juga kita ngucapin terima kasih ya kepada Unsri yang sudah memberikan kesempatan buat kita ya menggali ilmu untuk menjadi ASN yang lebih baik lagi, dan ya bisa membawa impact yang baik lah buat daerah kita. Ya kembali lagi tadi ya ke media tadi yang jadi bagi saya pribadi itu literasi digital itu perlu. Kemudian cara memfilterisasi informasi yang masuk, jangan cuma baca, kemudian di-share, tapi filterisasi itu. Kemudian kita menjaga poin yang penting itu mungkin ada privacy yang harus bisa kita keep atau kita bisa share ke teman-teman kayak gitu kan. Yang jelas sebagai anak muda,
lebih bijak, dibaca-baca dulu gitu kan, difilter-filter dulu, baru dibagi-bagikan. Nah, itu tentunya untuk pelayanan publik itu sangat bermanfaat sekali ya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Devi, luar biasa sekali. Literasi digital itu sangat penting agar kita masyarakat Indonesia ini cerdas gitu ya, memanfaatkan media sosial, bisa memfilter apapun informasi-informasi yang kita dapatkan. Oke, saya lanjut ke teman-teman yang di depan dulu lagi nih. Kak Berli nih, kalau Berli sendiri melihat gimana nih generasi milenial, kemudian Gen Z juga sekarang saat ini, apakah menurut kamu ini sudah cukup cerdas tidak sih memfilter hal tersebut? Oke, kalau misalnya ditanya cerdas atau tidak ya, kalau menurut pandangan saya pribadi itu belum hingga saat ini Mbak Nada dan juga teman-teman. Karena ya kalau misalnya kita sudah cerdas nih, nggak mungkin kan pemerintah tuh hingga saat ini tuh masih menggalakkan yang namanya, ayo kita harus literasi digital gitu. Kalau semuanya sudah cerdas, kita nggak perlu lagi kita menggunakan slogan literasi digital. Menanggapi dari yang Mbak Devi tadi itu benar banget. Kalau untuk privacy, terutama khususnya milenial ya, karena saya sendiri termasuk generasi milenial, jadi itu sangat dekat dengan saya. Terkait privacy yang dikatakan Mbak Devi tadi itu benar, kita harus memfilter nih, mana sih yang kira-kira harus kita bagikan di publik dan mana yang harus kita keep aja gitu. Karena banyak nih kasus yang beredar saat ini, entah itu di televisi ataupun yang memang belum terungkap di televisi, itu awalnya ya karena kita terlalu meng-share hal-hal yang seharusnya kita keep private gitu, tapi kita sebarkan di media sosial, ya akhirnya itu memberikan dampak buruk pada kita. Banyak sekali kasus-kasusnya, entah itu di TV ataupun ya yang belum aja terungkap di TV gitu Mbak Nanda. Sepakat. Baik. Terima kasih ke Fajar gitu. Fajar, ini lebih ke kayak kita bagaimana, apakah kamu sepakat dengan Kak Salsa tadi sebagai administrasi publik ya, mahasiswa administrasi publik, tentunya kamu banyak mengkaji kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri. Sejauh ini media sosial cukup bermanfaatkah, cukup bergunakah untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi bagi masyarakat untuk ke pemerintah sendiri menurut kamu? Oke, kalau saya pribadi tentu sepakat dengan yang disampaikan oleh Kak Salsa, mana dengan peranan media sosial yang mana tentunya melalui pemanfaatan teknologi, kita mahasiswa ataupun pemerintah ini dapat membuatkan wadah untuk menyalurkan aspirasi dan juga pandangan masyarakat kepada mereka. Saya melihat bahwasanya beragam lembaga, instansi, lembaga pemerintahan itu sudah banyak banget membuka ataupun menyediakan layanan berbasis elektronik, dan itu sungguh luar biasa, yang mana dengan pelayanan berbasis elektronik itu melalui digital, website, portal situs, dan lain sebagainya, kita masyarakat bisa menyampaikan aspirasi pandangan sehingga segala kebijakan itu bisa diadvokasi menjadi yang lebih baik, dan itu tentu sangat bermanfaat bagi pemerintah dan juga tentunya bagi masyarakat. Oke, selain menggunakan media sosial, sebagai mahasiswa nih kamu melihat untuk bottom up itu sendiri, selain kita demo, kita tahu ya, maksudnya menginspirasi suara, aspirasi kita, kemudian dengan media sosial yang paling tepat itu menggunakannya bagaimana nih Fajar? Nah, ini poin yang menarik ya, di mana banyak persepsi yang terlalu kecil bahwasanya kita berpolitik itu hanya sekedar berdemo, itu salah banget. Tapi kita bisa banget memanfaatkan berpolitik di sosial media dengan meningkatkan keinginan kita untuk mengedukasi dan juga berkarya. Ini berkarya ini penting banget teman-teman, yang mana dengan berkarya kita bisa banget nih memberikan segala limpahan pengetahuan, wawasan dan juga pengetahuan kita dalam suatu pandangan ataupun dalam suatu bentuk karya yang sehingga yang berisikan hal-hal yang bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentunya, dan ini sangat penting banget dan harus disebarluaskan melalui sosial media. Kamu melakukan itu? Alhamdulillah ya. Oke, Dinar sendiri gimana nih Dinar? Oke. Memanfaatkan itu? Kalau saya melihatnya sangat besar sekali ya peluang ini, bagaimana kita dapat mengartikulasikan segala kepentingan kita, dan tentu saja selain hanya berdemo, mungkin kalau misal berbicara tentang demo itu adalah jalan terakhir bagaimana kita dapat turun ke jalan. Tapi dengan adanya media sosial, kita dapat secara lebih elegan dalam menyampaikan bagaimana aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Terutama kita sebagai mahasiswa by fakta dan by data tentu saja. Cuman seringkali apa yang sering diartikulasikan oleh teman-teman, dan banyak sekali sekarang itu media-media sosial yang membahas isu-isu apa saja. Bahkan kita melihat mereka yang fokus dalam NGO, mereka sudah mengubah polanya. Sekarang menjadi digital campaign. Cuman ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan, seberapa besar efektivitas, seberapa besar jangkauan sosial media tersebut. Jangan-jangan ada yang di sana yang belum bisa merasakan sinyal yang lancar seperti itu kan. Namun ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan bagaimana kita dapat menggunakan
sosial media tentu saja sebagai media alternatif, bukan sebagai media utama. Cuman ketika kita melihat perubahan yang terjadi sekarang, ada sedikit mengarah bahwa media sosial menjadi alur utama bagaimana kita dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan apa yang terjadi di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Dinar. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Pemirsa, kami masih mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Bukan kota tersibuk, bukan kota butuh kata-kata, tapi ku merangkul. Apa kau anggap cinta ini berbeda, meskipun telah sempurna? Oh, oh. Cintamu bagai mimpi yang nyata. Ku ingin hatimu bertekuk lutut tak berdaya, terbunuh rayumu. Katakanlah buatku membentuk tenang, ku diam membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Oh, ku butuh kata-kata, buruhku dengan kata rayumu. Oh, oh, ku ingin engkau tahu. Oh, oh, bukan hatiku tak cinta kamu, di dalam hatiku ku ucapin nama manis cintaku tanpa ku berkata. Katakanlah buatku membantu tenang, ku diam membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Oh, ku butuh kata-kata, buruhku dengan kata rayumu. Oh, 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 oh. Katakanlah buatku membentuk tenang, ku diam membisu jalan buatku berpaling mencari yang lain. Pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Katakanlah buatku membantu tenang, ku diam membisu jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Oh, ku butuh kata-kata, buruhku dengan kata rayumu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya sore hari ini. Cerdas berpolitik dan cerdas bermedia sosial masih menjadi tema kita di sore hari ini. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 07113114454. Oke, saya ke audiens lagi boleh ya? Ada Kak Elia. Kak Elia mahasiswa Bappenas juga. Oke, boleh Kak Elia kita ngomongin cerdas berpolitik dan cerdas bermedia sosial. Bagaimana menurut pandangan Kak Elia? Ya, baik, mohon izin, nama saya Elia Erikson Romangun. Saya dari Provinsi Papua Barat, ujung timur Indonesia. Wah. Kami diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Magister Administrasi Publik, FISIP Unsri. Terima kasih untuk Unsri dan TVRI yang hari ini juga berkolaborasi dengan baik. Baik, berbicara menyangkut cerdas berpolitik dan bermedia sosial ini mempunyai tingkatan yang cukup mendasar ya. Sampai ke dari orang tua sampai ke generasi sekarang. Berbicara menyangkut politik, politik ini kan pada hakikatnya baik. Politik ini mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dengan demikian berbicara menyangkut politik ke birokrasi, kebetulan kami ini birokrasi sudah saya sampaikan disampaikan oleh Pak Salasa tadi, kami ini adalah birokrat. Dengan demikian kami mengajak teman-teman untuk berpolitik yang baik supaya tidak mengena dampak negatif dari politik itu sendiri. Politik ini punya relevansi juga, kondisi saat ini punya relevansi dengan media sosial, seperti itu. Media sosial itu diberikan kebebasan, kita ini kan kebijakan publik. Banyak kebijakan-kebijakan dari negara yang sudah diberikan untuk kami, seperti kebijakan bebas untuk berbicara, tetapi juga dituntut oleh kebijakan lain seperti Undang-Undang ITE seperti itu. Dengan demikian sebagai himbauan buat kalangan masyarakat maupun kami birokrat maupun kalangan milenial dan kalangan-kalangan di bawahnya, kalangan Z, Y itu sebaiknya bermedia sosial dengan baik. Dan dibutuhkan, seperti saya sepakat sama adik yang di depan, yang perempuan, Berli. Memang butuh penguatan literasi digital. Kita saat ini di Indonesia masih membutuhkan penguatan literasi digital supaya penggunaan media sosial itu dapat diakses dengan baik, dapat dipilah mana yang konten yang baik dan mana konten yang buruk, karena saat ini kondisi Indonesia masih seperti mencari jati diri sebenarnya dalam bermedia sosial. Kak Elia, sorry, karena ini menarik ya, saya potong sedikit karena dari Papua kita butuh perspektif dari timur gitu. Di sana sendiri menggunakan media sosial, apakah sudah cerdas terkait politik ini khususnya di sana Kak Elia? Berkaitan dengan kecerdasan berpolitik menggunakan media sosial, di Papua saya pikir sama. Papua juga
mengikuti perkembangan seperti di kawasan Indonesia lainnya nasional, kami juga di Papua sudah banyak yang menggunakan media sosial untuk berpolitik. Kelihatan lebih cenderung terlihat dari penggunaan media sosial ini dalam politik ini kan, kalau kita tidak salah dari persepsi saya ya, di tahun 2014 pada saat pemilihan presiden seperti itu sudah mulai ada kampanye-kampanye melalui media sosial, sudah mulai ada ekspos, sudah seperti itu dan sudah diikuti ke daerah-daerah lain dan sampai di Papua, dan saat ini Papua juga seperti itu. Kegiatan-kegiatan politik atau para elit politik daerah ketika mau melakukan sesuatu itu di-share di media sosial seperti Facebook, Instagram yang menjadi minat pembaca paling banyak di Indonesia. Berarti media sosial pun juga sangat berpengaruh sekali khususnya di politik di Papua sana juga ya Kak Elia. Baik, terima kasih Kak Elia, kita boleh tepuk tangan pemirsa. Setelah audiens saya ke depan dulu, nanti saya akan kembali lagi ke audiens ya Bapak Ibu. Saya ke Berli nih. Ini Berli nih sebagai mahasiswa komunikasi, menurut Berli nih konten-konten media sosial yang seperti apa sih yang diminati oleh masyarakat khususnya dalam berpolitik di Berli? Oke, menarik banget ya kalau kita ngomongin masalah konten yang seharusnya tuh konten seperti apa gitu biar menarik atensi dari banyak orang. Saat ini kan kita lagi bonus demografi ya, jadi usia muda itu lebih mendominasi daripada usia tua. Jadi harapannya konten-konten politik yang akan di-share khususnya di media sosial ya disesuaikan dengan anak milenial gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah konten-konten yang menggunakan bahasa yang tidak konservatif alias bahasanya itu yang menyesuaikan dengan anak muda. Sekarang kan banyak banget tuh kan bahasa gaul. Nah tapi saya memperhatikan masih sedikit nih yang menggunakan metode seperti ini. Padahal anak muda itu mainnya di media sosial gitu. Kalau misalnya media sosial ini nggak dimanfaatkan dengan baik, ya itulah tadi penyebabnya adalah banyak anak muda yang faktanya itu tidak melek politik gitu. Bahkan terkait isu-isu politik saat ini pun kebanyakan tuh nggak tahu gitu kan ya, karena konten yang disampaikan oleh pemerintah melalui media sosial itu masih cukup konservatif gitu. Walaupun beberapa tokoh atau aktor politik itu sudah menggunakan metode yang sangat dekat dengan milenial. Nah, jadi harapannya setelah ini itu banyak sekali aktor politik ataupun pemerintah pada khususnya itu ya menggunakan konten yang dekat gitu dengan milenial, mulai dari penggunaan bahasa ataupun metode penyampaiannya juga gitu. Contohnya memanfaatkan Instagram melalui media sosialnya. Seperti yang tadi Dinar juga katakan ya, bahwa publik ini sudah bosan dengan janji-janji yang palsu gitu ya. Jadi memang memanfaatkan media sosial itu harus cerdas juga ya untuk berkampanye. Benar. Saya ke audiens lagi, ada Dodi ya, mahasiswa S1 dari jurusan apa? Silakan kenalan dulu Dodi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak yang sudah memberikan saya waktu kesempatan untuk sedikit memberikan argumen. Saya Rahmadoni Saputra, saya mahasiswa sarjana dari Universitas Sriwijaya dengan program studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu sih Mbak, jadi menanggapi tentang cerdas dalam berpolitik dan cerdas dalam media sosial, saya rasa apa yang sudah disampaikan dari kakak-kakaknya di depan tadi serta kakak-kakak dari MAP itu sudah sangat jelas sekali dan sudah sangat padat sekali mengenai unsur cerdas dalam politik dan unsur cerdas dalam bermedia sosial. Jadi di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit. Apalagi saya dari basicnya dari program studi ilmu hubungan internasional yang dimana memang sebuah hubungan luas dapat terasa sangat dekat sekali. Dalam hal ini melalui teleconference, dalam hal ini sebagai sosial media juga memancing dan memaksa kita untuk terus up to date terhadap permasalahan terkini, terhadap isu-isu politik terkini, terhadap kondisi global terkini. Dan sangat disayangkan memang bahwa banyak generasi milenial dari kalangan-kalangan kami yang tidak terlalu up to date terhadap hal tersebut. Malah memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang lain. Tidak memanfaatkan media sosial seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Fajar tadi untuk berwirausaha, kemudian dikatakan oleh Kak Dinar tadi untuk menjadikan fungsi edukasi bagi masyarakat, sehingga itu sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena media sosial dan politik merupakan hal yang tidak bisa kita pisahkan di era revolusi industri 4.0 sekarang dan era society 5.0 sekarang. Dan oleh karena itu, kenapa kita harus benar-benar cerdas dan benar-benar memfilterisasi hampir semua hal yang akan kita dapatkan. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih Dodi, tepuk tangan. Kita coba terima telepon dulu, ada telepon masuk, selamat sore. Halo, selamat sore Suara Sriwijaya.
Selamat sore kembali, Bu. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Taufik dari Banyuasin. Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Iya. Silakan Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Taufik, komentar Anda. Oke. Pak Taufik, terputus? Oke, baik, terputus. Silakan di 311454, silakan menghubungi lagi. Saya ke audiens lagi, ada Kak Nelly di sini. Kak Nelly, silakan. Kak Nelly dari mana nih asalnya Kak Nelly? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Nelly Tebai dari Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Kami juga ucapkan terima kasih kepada kampus Universitas Sriwijaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah menerima kami sekolah atau belajar di sini hingga akhir studi kami. Baik, terima kasih. Saya di sini hanya sedikit menceritakan pengalaman saya di bagaimana menggunakan media sosial di sisi positif dan negatifnya yang ada hubungannya dengan berpolitik di media sosial. Bagaimana dampak baiknya dari bermedia sosial, mungkin saya bisa sekolah di Universitas Sriwijaya dan jauh-jauh dari Papua ke sini, itu pun saya tahu informasinya di media sosial. Gitu. Kalau yang negatifnya, saya pernah berpengalaman di mana masa pemilihan atau masa pemilu kada di tahun 2020 kemarin, kampanye antara calon pimpinan daerah satu dan yang lain, terus salah menghujat, dan di situ kan saya hanya masuk untuk memberikan pencerahan karena saya terlibat di dalam kegiatan yang dimaki-maki atau mengucapkan ujaran kebencian dari salah satu pasangan calon atau timnya. Saya kena cyber. Karena ikut masuk sampai di sana, sampai penyelidikan, sampai selesai, dan di situ saya tidak sampai kena hukuman dan lain-lain, hanya karena ikut di situ untuk memberikan pencerahan kalau yang infokan atau yang dipublis itu tidak seperti itu hoax. Jadi di sini saya memberikan cerita saya sebagai referensi atau untuk kita semua, untuk adik-adik yang nanti juga bisa terjun ke dunia politik yang menggunakan media sosial. Pandai-pandailah memfilter apa yang kita tulis, apa yang mau kita publis, agar kita pun tidak kena impact atau berdampak buruk terhadap kita. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Kak Nelly, sharingnya luar biasa ya, ternyata sampai sepanjang itu dampak negatifnya gitu ya, sampai akibat dari media sosial itu sendiri. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya ke Fajar nih Fajar sebagai mahasiswa administrasi publik. Ternyata pengalaman Kak Nelly itu bisa menjadi pelajaran buat teman-teman mahasiswa dan juga buat kita sebagai masyarakat. Kamu sendiri nih bagaimana nih ketika menemukan sebuah konflik di dalam sebuah media sosial, khususnya yang berhubungan dengan politik ataupun SARA, gimana nih Fajar? Oke, tentu ya kita sebagai mahasiswa berdampingan dengan sosial media, tentu melihat bahwasannya dengan adanya sosial media ini kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam beropini dan menulis yang terpublikasi pada sosial media tentu beragam, dan terlihat bahwasannya tentu dampak yang negatif yang disampaikan oleh Mbak Nelly tadi itu betul banget, yang mana meninjau ataupun mencari solusi dari permasalahan yang terjadi apabila ada dampak negatif dari hate speech ataupun konflik berkepentingan. Itu teman-teman kita sebagai mahasiswa, kaum intelektual, generasi muda, agent of change tentu dapat berpikir dan juga meninjau segala aspek beragam tinjauan yang spesifik terkait suatu informasi ataupun suatu perspektif dan pandangan dan bahkan tulisan tersebut. Dan tentu dengan tinjauan yang netral dan tinjauan yang baik,
tentu kita akan melihat nih celah ataupun melihat sisi yang lebih baik, sehingga apabila ada konflik ataupun ada hate speech pada suatu media sosial, itu kita bisa banget melihatnya. Dan juga tentu kita sebagai agen perubahan, mahasiswa yang bergerak di garda terdepan tentu harus mengedukasi sesama kita juga. Dan tentu itu akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga berpolitik di sosial media. Oke, Fajar, mumpung Fajar yang lagi ngomong nih, karena kita mau habis ceritanya, saya mau Fajar ngasih tips buat teman-teman mahasiswa khususnya untuk bisa memanfaatkan media sosial seperti Fajar juga bisa menghasilkan dan menguntungkan, mendapatkan uang, bisa mencari uang dan juga bisa tetap bijak dan sehat menggunakan media sosial. Oke, baiklah, tentu sebagai mahasiswa kita kaum muda dimiliki banyak waktu dan tenaga untuk melakukan dan memanfaatkan sosial media. Tentu dengan sosial media itu kita gunakanlah dengan hal yang baik, karena kita dapat melihat bahwasannya manfaat media sosial ini dapat memperluas sumber informasi, komunikasi, dan juga personal branding kita. Ini poin yang penting banget di personal branding, di mana dengan personal branding, dengan kompetensi yang kita miliki, kita sebarluaskan di media sosial, itu masyarakat publik itu akan tahu, dan itu tentu akan menjadi nilai value yang luar biasa dan menjadi nilai jual lebih, karena sebab dengan jangkauan yang lebih luas dari sosial media itu, kita akan lebih dikenal, dan juga aspek yang kita manfaatkan juga lebih banyak lagi ke hal-hal yang pengetahuan dan juga hal-hal yang sekiranya bisa meningkatkan pengetahuan kita dan juga penghasilan itu. Oke, baik, terima kasih Fajar. Singkat saja Berli, untuk closing kita hari ini, bagaimana untuk berkampanye media sosial yang bijak? Oke, nggak terasa ya udah di closing. Jadi pesan terakhir dari saya adalah ketika kita menggunakan media sosial, kita bukan hanya bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi bukan hanya memperhatikan dalam menerima info dari media sosial, tapi kita juga memperhatikan apa yang kita berikan dalam media sosial kita. Oke, baik. Terima kasih Berli. Ada Dinar juga nih. Gimana Dinar, pesan-pesan buat teman-teman? Kalau saya ada satu kalimat yang cukup penting bagi saya adalah bagaimana the politic is the alternative way to make a good system, good governance, and good life. Wow. Jadi jangan sampai kita anti terhadap politik karena muara kehidupan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu muaranya juga ditentukan dari politik. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih adik-adik Dinar, Berli, Fajar. Terima kasih juga teman-teman, kakak-kakak dari Magister Administrasi Publik dan juga teman-teman dari FISIP Universitas Sriwijaya. Inilah akhir perbincangan kami. Saya bangga sekali dengan perbincangan di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Nada Nasyaya, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Putri Iklan, Sunday Vibes. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati melangkah tak sadar diri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi terbangunkan.
Ku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti